Ini rakyat Papua harus tahu baik bahwa Indonesia dan dunia internasional sedang mencoba menginfiltrasi sejarah Anda. Mereka katakan OPM itu teroris di tingkatan internasional di Indonesia, tapi mereka tidak mampu berbicara OPM teroris di tingkatan internasional. Ini semua adalah kebijakan-kebijakan kelabakan di mana Indonesia mencoba untuk menginfiltrate dan menghancurkan sejarah organisasi Papua Merdeka dan sejarah perjuangan bangsa Papua. Salah satu artikel yang ditulis oleh kawan kami, saudara kami, yaitu Ones Nesta Suhunia, yang mencoba menyatakan bahwa OPM itu bukan organisasi induk. Indonesia akan menang di Papua Barat ketika dia menghancurkan dan menghapus sejarah kita. Apa itu perbedaan sebetulnya ULMWP dengan OPM? Sehingga ketua OPM selalu bilang bahwa ini OPM begini dan ULMWP begini. Mungkin ini suatu kesempatan yang sangat penting yang nanti kami harus menjelaskan untuk harus diketahui oleh seluruh orang Papua. ULMWP sedang menjalankan bylaws. Aturan dalam ULMWP itu seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang disebut dalam ULMWP itu bylaws. Di dalam OPM itu dijalankan oleh konstitusi. Ini kedua faktor fundamental yang berbeda. Ketika perang-perang TPNPB dilakukan di seluruh tanah Papua, catat baik, Beni Wenda tidak mampu menyatakan bertanggung jawab. Catat baik ya, Beni Wenda tidak mampu menyatakan bertanggung jawab terhadap perang militer TPNPB karena Beni Wenda tidak melaksanakan konstitusi 1 Juli 71. Itu dasar utama, alasan utama yang harus dimengerti oleh seluruh orang Papua. Ketika Beni Wenda menyangkal, ketika pemimpin-pemimpin politik lain menyangkal tentang perang TPNPB, saya punya dasar. Saya mau dibunuh, saya mau dipotong, saya mau dibawa ke peradilan internasional. Saya bertanggung jawab di atas sejarah saya. Saya bertanggung jawab di atas konstitusi saya yang sudah disepakati oleh kolektif pemimpin rakyat bangsa Papua dari seluruh daerah di atas tanah Papua, dari 7 wilayah adat di atas tanah Papua yang datang ke markas Victoria yang menggagas konstitusi 1 Juli 71 yang masih dipertahankan sampai detik ini. Itu alasan utama. Waktu itu kami sebagai ketua organisasi Papua Merdeka, pembicara, dan Sebi Sambon sebagai juru bicara, kami pada 2017, kami secara resmi, secara terbuka, kami menarik OPM keluar dari ULMWP adalah alasan konstitusi. Kalau ULMWP menjalankan konstitusi 1 Juli 71 secara qualified, secara komprehensif, kalau ULMWP mampu menjalankan konstitusi itu, tidak mungkin OPM keluar dari ULMWP secara konstitusional. ULMWP menjalankan bylaws, bukan konstitusi 1 Juli 71. OPM sebagai organisasi induk yang memiliki konstitusi konsisten selama 60 tahun. Bagaimana mau bawa masuk label perjuangan bangsa Papua yang 60 tahun ini masuk ke bylaws? Bagaimana mau membawa masuk gagasan militer? Bagaimana mau membawa masuk gagasan diplomasi dengan segala macam masuk ke dalam organisasi yang baru bentuk? The newborn organization, how we come to in. Itu tidak akan pernah function. Kita mau mendirikan bangsa, kita mau mendirikan negara. Kita bukan bikin green state vision, kita bukan bikin pemerintahan sementara, kita bukan bikin sesuatu yang bersifat Ketua Organisasi Papua Merdeka akan menjelaskan apa perbedaan Organisasi Papua Merdeka OPM dengan United Liberation Movement for West Papua ULMWP. Ini akan dijelaskan secara singkat oleh Ketua Organisasi Papua Merdeka Jeffrey P. Bomana. Bangsa Papua harus menjaga sejarah bangsanya dari tantangan kolonial, kapitalis dan dari tantangan internal yaitu oleh orang Papua sendiri maupun eksternal yaitu organisasi atau orang lain yang ingin mematahkan perjuangan bangsa Papua menuju kemerdekaan penuh. Biarkan OPM TPNPB yang menjelaskan sejarahnya atas dasar kebenaran dan realitas. Ketua OPM TPNPB berharap agar Indonesia dan organisasi-organisasi internal perjuangan bangsa Papua jangan melakukan kesalahan dalam memahami apa itu OPM TPNPB dalam perjuangan bangsa Papua. Apa perbedaan Organisasi Papua Merdeka atau OPM dan United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP? Ini yang akan dijelaskan secara singkat oleh Ketua Organisasi Papua Merdeka. Dikeluarkan oleh Ketua Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM TPNPB dari Markas OPM Victoria pada tanggal 24 Juni tahun 2023. Salam One People One Soul, tertanda Ketua OPM TPNPB, Jeffrey P. Bomana. Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Pertama-tama kami panjatkan syukur kepada Tuhan, Allah bangsa Papua, moyang leluhur bangsa Papua, dan seluruh pengorbanan tulang belulang perjuangan bangsa Papua yang ada dalam rentetan pengorbanan sejarah bangsa sejak perjuangan ini dimulai
pada 1940 sampai dengan secara politik rakyat Papua melibatkan diri melawan konspirasi internasional pada 1960 sampai dengan eksistensi perjuangan bangsa itu masih dipertahankan hingga detik ini 2023. Pada kesempatan ini kami hendak live terdorong karena kami melihat ada beberapa asumsi yang sedang dikembangkan dalam beberapa tahun belakangan ini. Dimulai dari di mana ada eksistensi perjuangan Papua yang di mana sedang terjadi sebuah degradasi atau perlawanan oleh kekuatan eksternal, artinya oleh kekuatan kolonial Indonesia dan juga kekuatan manipulasi internasional oleh kapitalis yang memiliki kepentingan ekonomi di Papua untuk mencoba mendiskreditkan eksistensi perjuangan bangsa Papua yang khususnya sedang dimotori oleh organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi induk yang terukur, yang memiliki dedikasi, yang memiliki konsistensi yang sangat solid selama 60 tahun perjuangan bangsa. Kami ada membaca beberapa artikel-artikel dan juga mulai saat ini sedang terjadi perlawanan, infiltrasi dan manipulasi sejarah perjuangan bangsa. Jadi ketika seluruh Anda sekalian melihat di mana dalam beberapa tahun belakangan ini Indonesia mencoba untuk menstigmatisasi organisasi Papua Merdeka sebagai kriminal ataupun sebagai organisasi yang tidak layak berjuang bagi kebebasan rakyat Papua dengan stigma-stigma KKB, KST, kriminal, gerombolan, bahkan sampai dengan teroris. Dan pengaruh-pengaruh depresif dari eksternal di luar, entah itu dari kolonial sampai dengan kapitalis, dalam pandangan kami telah merongrong eksistensi internal orang Papua. Dan perlu kami jelaskan bahwa banyak politisi-politisi yang dimana kami menyatakan bahwa itu politisi-politisi yang oportunis dalam perjuangan bangsa Papua sudah mulai merasa grogi, merasa tidak percaya diri secara internal dari dalam, dan mereka mulai mengutip beberapa referensi-referensi dari luar yang dimana seakan-akan membenarkan bahwa OPM itu harus dirubah dengan alasan-alasan akumulatif, dengan alasan-alasan persatuan, bahwa nama OPM tidak relevan di mata internasional, atau nama OPM sulit dipakai di PBB, atau nama OPM sulit menjadi bahan diplomasi di internasional. Maka dengan serta-merta, dengan alasan-alasan yang tidak subjektif, mereka mencoba untuk mengganggu eksistensi perjuangan organisasi Papua Merdeka dan mengubah nama OPM dengan nama-nama yang lain. Jadi selalu kami katakan demikian. Jika konstitusi itu tidak dijalankan secara konsekuen, maka akan melahirkan konsekuensi. Jadi waktu kami menjadi pembicara secara resmi di meeting konferensi pertama United Liberation Movement di Vanuatu pada 2017, saya diundang menjadi pembicara atas nama organisasi Papua Merdeka, dan saya mendapatkan restu resmi dari kepemimpinan OPM saat itu. Beliau masih hidup, yaitu Bapak Jacob Henrik Prai dari Swedia Malmo, dari kantor OPM, dan juga saya mendapatkan restu dari semua pendiri-pendiri OPM yang saya bertemu secara empat mata, mulai dari Eropa, dari dalam negeri, mulai dari pertahanan di markas besar OPM TPNPB Victoria, dan juga mulai dari beberapa pejuang-pejuang OPM yang tertua yang ada di Australia, Eropa. Dan saya mengambil waktu dalam konferensi resmi United Liberation Movement untuk berbicara atas nama OPM, dan kami mulai mengambil sikap saat itu. Jadi waktu kami memulai dalam ceramah kami, dalam pidato kami saat itu, karena ada beberapa orang-orang tua yang dulu mereka konsisten di OPM, kemudian mereka meninggalkan OPM, kemudian mereka masuk membuat organisasi kami, bahwa sebetulnya OPM, jadi dalam pandangan kami saat itu, bahwa organisasi Papua Merdeka tidak memiliki kesalahan apapun. Organisasi tidak memiliki kesalahan, tetapi ada orang-orang di dalam OPM itu yang salah. Dan waktu itu seketika kami mulai
diberikan kesempatan untuk berbicara di Vanuatu secara resmi atas nama organisasi Papua Merdeka, kami duduk dan kami melihat dalam forum itu ada beberapa orang-orang tua yang juga dulu di OPM dan TPNPB, kemudian mereka melebur masuk dengan organisasi-organisasi yang baru. Jadi waktu itu kami memulai dengan satu kalimat penting bahwa konstitusi itu kalau tidak dijalankan secara konsekuen, maka akan melahirkan konsekuensi politik. Jadi kami mengerti sejarah kami bahwa ada satu konstitusi yang pernah kuat untuk mengikat embrio bangsa Papua pada 1 Desember 61 dan memproklamirkan bangsa Papua sebagai sebuah bangsa dengan negara, dengan struktur negara, yaitu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Jafet Ongkoren sebagai presiden dan Jacob Henry Price sebagai kepala senat. Dan konstitusi itu memiliki validitasnya, memiliki eksistensinya. Karena di dalam konstitusi itu mengklaim tanah, manusia, dan semua ideologi, filosofi perjuangan bangsa Papua yang ada, yang dimana saat itu terjadi infiltrasi dan konspirasi internasional karena kepentingan ekonomi di Papua, dan dimana terjadi agreement sepihak, kesepakatan sepihak dalam New York pada 15 Agustus 1962, maka itu dalam New York Agreement itu melahirkan proses PPRA 69 yang tidak demokratis. Oleh sebab itu, Komite Nasional dan di mana semua anggota-anggota NGR yang waktu itu melahirkan embrio dikejar dan mulai bubar dari Papua Barat. Ada yang lari ke wilayah Papua Nugini, ada yang pergi lari ke Belanda, dan ada yang lari ke kampung mereka seperti Pak Karel Gobai ke Mepago di Enarotali dan Angkat Perang. Mulai terjadi proses pengejaran operasi intelijen dan operasi militer dalam Trikora mulai dari 1962 sampai dengan 1969, yang dimana proses PPRA itu dalam sejarah, bukti-bukti sejarah mencatat secara jelas bahwa proses PPRA itu dilakukan dengan tekanan operasi intelijen, operasi militer. Dari situasi ini, organisasi Papua Merdeka dan pendiri-pendiri OPM yang dimana telah dimulai pada 28 Juli 1965 di Manokwari, di Sanggeng, dan dilanjutkan itu kami mengetahui dan mengerti, kami bertemu dengan semua tokoh-tokoh sejarah yang memiliki sejarah, dan OPM itu lahir berdasarkan sebuah pertemuan penting, pertemuan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Papua. Mereka sudah melihat bahwa mulai terjadi konspirasi internasional, mulai terjadi manipulasi, dan bangsa ini akan dibiarkan, bangsa ini akan dikucilkan, bangsa ini akan dijajah. Maka harus dilahirkan sebuah organisasi yang lahir atas kesadaran bangsa Papua. Jadi harus diketahui bahwa OPM itu lahir dari dalam hikmat Tuhan yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin Papua. Sangat berbeda dengan PVK yang dibuat oleh Belanda kepada orang Papua. Sangat berbeda sekali dengan NGR yang dipilih oleh Belanda dalam parlemen Belanda yang disebut dengan Dewan Niguni atau Niguni Raad dalam pemerintahan Nederland New Guinea. Dan OPM ini harus diketahui oleh rakyat Papua bahwa ini organisasi yang lahir atas kesadaran orang Papua untuk merdeka dan berdaulat. Itu berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang dibentuk oleh pengaruh-pengaruh kolonial dari luar. Dan ketika proses infiltrasi dan proses aneksasi serta konspirasi internasional itu mulai terjadi, pendiri-pendiri orang tua yang dengan penuh respek, saya tidak akan menyebutkan nama mereka satu persatu, karena OPM punya validitas sejarah sampai detik ini kami masih pegang. Orang-orang tua memberikan itu sejarah kepada kami dan kami masih pegang. Kami akan keluarkan sejarah OPM pada waktunya yang tepat. Mengapa? Pertimbangannya karena Indonesia sedang mencari sejarah OPM. Catat itu baik. Dunia internasional sedang mencari sejarah OPM. Siapa yang bikin OPM ini? Apa dasar daripada OPM sampai OPM ini sulit dipatahkan oleh kekuatan kolonial Indonesia, oleh kekuatan konspirasi internasional, oleh segala macam kekuatan. Bahkan Indonesia internasional bisa memakai orang-orang elit politik Papua untuk hancurkan OPM. Tetapi eksistensi OPM dari dulu sampai detik ini, dari generasi-generasi tua kami sampai kami mempertahankan ini, OPM tidak akan pernah hancur, OPM tidak akan pernah dipatahkan oleh siapapun sampai detik ini. Dan kami yakin dan percaya dengan iman politik kami, dengan hikmat Tuhan, bahwa organisasi Papua Merdeka yang lahir atas gagasan orang Papua, yang lahir atas kepentingan orang Papua untuk merdeka, tanpa pengaruh dari kolonial, tanpa pengaruh dari kolonial Belanda, tanpa pengaruh dari Amerika, tanpa pengaruh dari Jepang, tanpa pengaruh dari Italia, tanpa pengaruh dari Portugis, tanpa pengaruh dari PBB, OPM lahir atas dasar kesadaran orang Papua. Kami akan menyampaikan sejarah OPM secara merinci, tetapi bukan saat ini. Karena kami ada melihat
Kalau Anda mengikuti paradoks Papua, ada sekitar 3 politisi Indonesia yang memiliki dedikasi di tingkatan Indonesia dalam top level, seperti Koni Rahakundini Bakri dari pakar politik dan pakar militer Indonesia, kemudian Soleman Ponto dari Badan Intelijen Strategis, yang dimana Soleman Ponto mengemban Badan Intelijen Strategis di Papua selama 14 tahun. Dan terakhir kami melihat Profesor Hikmahanto dari Universitas Indonesia. Dia profesor sejarah politik internasional, yang dimana mereka memiliki referensi yang berbeda untuk berbicara soal sejarah Papua. Ini rakyat Papua harus tahu baik, bahwa Indonesia dan dunia internasional sedang mencoba menginfiltrasi sejarah Anda. Mereka sedang mencoba masuk di dalam sejarah Anda untuk mendikte Anda bahwa sejarah Anda yang sebetulnya ini. Mereka mulai ambil referensi dari Portugis, mereka mulai ambil referensi dari Amerika, mereka ambil referensi daripada Jepang, mereka ambil referensi daripada seluruh dunia, mereka ambil kaitkan buku ini, buku itu, mereka cari di Google dengan setengah mati untuk mencari dan memanipulasi sejarah organisasi Papua Merdeka, sejarah perjuangan bangsa Papua. Dengan terputus-putus pengertian mereka soal sejarah, secara kelabakan, tidak dengan persiapan yang matang secara konstitusional yang berlaku di tingkatan internasional dan juga di Indonesia, mereka mengatakan bahwa OPM itu teroris. Mereka katakan OPM itu teroris di tingkatan internasional di Indonesia, tapi mereka tidak mampu berbicara OPM teroris di tingkatan internasional. Ini semua adalah kebijakan-kebijakan kelabakan di mana Indonesia mencoba untuk menginfiltrate dan menghancurkan sejarah organisasi Papua Merdeka dan sejarah perjuangan bangsa Papua. Mereka betul-betul stres. Saya bertemu dengan beberapa intelijen dari Polda Papua waktu saya bergerak aktif sebagai aktivis dari perjuangan bangsa Papua. Ketika Teis dia meninggal, ketika Teis dibunuh, saya mulai pimpin. Semua orang Papua yang waktu itu ada bersama-sama saya, mereka tahu sejarah itu, siapa kami. Sejak itu saya mulai pimpin, mulai dari 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 sampai 2006. Terakhir itu kasus Freeport. Saya pergi ke Timika, saya tutup Freeport, dan kita mulai melakukan pemalangan di Jayapura. Ada kawan-kawan saya, Silvius Bobby, Arnold Omba, dan Diana Gepse, dan juga Heni Lani, teman-teman yang lain kami tidak akan sebut. Mereka, saya palang di Universitas Cendrawasih di depan. Sorenya saya berangkat ke Timika, saya pergi palang di Hotel Sheraton, pertigaan antara jalan masuk ke airport Timika, jalan masuk ke Hotel Sheraton, jalan masuk ke Freeport Mine. Saya bertemu dengan banyak intelijen dari Indonesia. Mereka setengah mati tanya saya soal, Jeffrey, kira-kira bagaimana nih sejarah Papua nih? Kira-kira bagaimana sejarah OPM ini? OPM ini kira-kira lahir bagaimana? Kenapa OPM ini sangat kuat dan sulit dipatahkan oleh Indonesia? Kenapa perjuangan bangsa Papua ini, walaupun kami merasa bahwa orang Papua tidak punya senjata banyak, orang Papua tidak punya kekuatan besar, orang Papua tidak punya ini, mereka menghitung kekuatan-kekuatan orang Papua secara kuantitatif. Tetapi sampai dengan implementasi ketika mereka menculik, membunuh, memerkosa semua saudari-saudari dan mama-mama Papua, mereka menculik pemimpin-pemimpin Papua, mereka menembak semua pasukan TPNPB, tetapi mereka tidak mampu mematikan spirit of struggle, mereka tidak mampu mematikan ideologi, mereka tidak mampu mematikan filosofi yang lahir, bertumbuh secara solid dan konsisten di dalam perjuangan bangsa Papua. Ini menjadi hal yang dimana Indonesia berpikir sampai 1000 kali lipat. Jadi mulai dari 2001, 2002 sampai 2006, saya ditangkap 9 kali. Dan masuk ke Polda, ditangkap, dilepaskan, tanpa prosedur, tanpa persidangan, sampai terakhir saya masuk ke persidangan itu ketika kami melakukan upacara bendera di lapangan Trikora, dan Jusat Philip waktu itu dihukum selama 15 tahun penjara, dan saya keluar dari pengadilan ketika saya menang pengadilan. Jadi saya perlu sampaikan kepada rakyat Papua bahwa Indonesia betul-betul setengah mati mencari pondasi perjuangan bangsa Papua. Engine room, inti daripada kekuatan perjuangan bangsa Papua yang Indonesia sulit patahkan, ini sebetulnya faktor apa? Ini menjadi kebingungan, menjadi kesengsaraan. Siang dan malam Indonesia sulit tidur untuk mematahkan perjuangan bangsa Papua. Ketika Anda kembali ke paradoks Papua, Anda bisa melihat 3 pembicara, mulai dari Koni Rahakundini, Soleman Ponto, dan Hikmawanto, di mana pakar-pakar politik, pakar-pakar militer Indonesia yang terbaik, mereka masuk ke paradoks Papua dan mereka mencoba membawa referensi mereka dalam pengertian mereka, yang dimana kami melihat bahwa Koni Rahakundini masuk dengan referensi dari referensinya yang berbeda juga dengan Soleman Ponto dan juga Hikmawanto. Ini kami melihat usaha Indonesia bagaimana mendiktatif, mengintervensi, memanipulasi sejarah perjuangan bangsa Papua.
Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ada membaca beberapa tulisan yang dimana satu ada ditulis oleh saudara saya, kawan Ones Nesta Suhuniat dari mungkin sekretaris atau ketua satu KNPB, mencoba menulis OPM dan mencoba membuat kata-kata yang bersifat provokatif bahwa OPM itu bukan organisasi induk, di mana sejarahnya, apa dan segala macam. Saya perlu sampaikan kepada Anda, kalau Anda orang adat, orang yang dimana terdiri dari kolektivitas suku-suku, konfederasi suku-suku, ada sesuatu di dalam adat yang dimana merupakan pondasi Anda, yang dimana memberikan eksistensi hidup Anda, itu orang-orang tua kita di dalam Honai adat, mereka tidak akan pernah bongkar itu semua, karena itu merupakan kekuatan Anda. Itu merupakan Anda hadir dari mana dan Anda mau kemana. Itu merupakan roadmap Anda. Itu merupakan sebuah hikmah yang ada di dalam bangsa Anda yang akan mengatur masa depan Anda, pribadi Anda, kemana Anda akan pergi. Oleh sebab itu, ketika kepemimpinan kami dipilih secara resmi menjadi ketua organisasi Papua Merdeka di markas besar Victoria. Jadi kami tidak dipilih di Vanuatu, saya tidak dipilih di Vanuatu, saya tidak dipilih di Belanda, saya tidak dipilih di Amerika, saya tidak dipilih di mana-mana. OPM itu ada markasnya. Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Mabes OPM TPNPB itu dibentuk pada 12 Februari 1969. Di mana Komite Nasional Orang-Orang Tua dan representatif daripada semua pemimpin-pemimpin Papua yang ada di seluruh tanah Papua, mulai dari Ferry Awom, Permenas Awom, mulai sampai dengan Pak Karel Gobay, sampai dengan Tadius Yogi, Kelly Kwalik, Boni Anaya, Matias Wenda, Tiben Yelden Pagawak, kemudian Prai dan Jacob Hendrik Prai, dan Seth Jafet Rumkorem, dan juga Frawer, dan juga semua pejuang-pejuang orang Papua, mereka mundur ke markas Victoria dan mereka tempatkan Mabes OPM TPNPB sebagai markas resmi. Kami dipilih di sana. Kami dipilih berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71. Dan ada beberapa hal-hal yang sangat sensitif, seperti sejarah perjuangan bangsa Papua adalah hal-hal yang sangat sensitif. Kami tidak bisa menulis semua sejarah Papua, kami tidak bisa bukukan langsung di atas hitam dan putih. Karena kami tahu ada asumsi-asumsi lain yang perlu dijaga, yang perlu diproteksi, yang perlu dipelihara, yang mengikat secara inklusif di dalam sebuah mekanisme keyakinan, adat dan budaya orang Papua. Kepercayaan terhadap Tuhan, yang dimana memiliki korelasi langsung dengan semua ekosistem yang ada di atas tanah Papua, yang tidak bisa dibuka secara tulisan-tulisan yang dapat disampaikan secara tidak langsung kepada musuh-musuh untuk menghancurkan eksistensi perjuangan bangsa Papua. Ini hal yang penting yang perlu dimengerti. Saya melihat ada dua musuh sedang mencoba untuk menghancurkan kekuatan sejarah perjuangan bangsa Papua. Yang pertama, kami telah tulis bahwa itu ada musuh eksternal. Musuh eksternal adalah kapitalis internasional yang punya kepentingan di Papua, kolonial Indonesia yang saat ini sedang menjajah kami, mereka sedang mencari di mana kekuatan perjuangan bangsa Papua. Ingat, harus dicatat baik. Kekuatan utama dari perjuangan dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan adalah sejarah. Ketika sejarah bangsa itu dihancurkan, maka bangsa itu tidak memiliki masa depan. Semua negara-negara di dunia ini yang dikuasai oleh kapitalis internasional, yang dikuasai oleh negara-negara putih di internasional, ketika mereka menghancurkan sejarah bangsanya. Tidak ada satu negara di dunia ini yang dapat dikuasai oleh negara-negara putih, oleh kapitalis dan imperialisme internasional ketika dia tidak mampu menghancurkan sejarahnya. Semua negara-negara di dunia, dia akan dianggap kalah ketika sejarahnya dimanipulasi, ketika sejarahnya dihancurkan. Oleh sebab itu, pada live sore ini, dengan penuh rasa hormat, dari saya punya hati yang paling dalam, kami sebagai salah satu anak kecil, anak muda di dalam rentetan perjuangan bangsa Papua yang kembali ketika kami mulai masuk ke markas Victoria, yang dimana telah disangkal oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Mereka meninggalkan OPM dan coba pergi ke organisasi-organisasi lain karena mungkin organisasi itu ada uangnya banyak, ada popularitasnya, ada pujian di sana, ada faktor-faktor yang bersifat esensial, ada faktor-faktor yang bersifat kuantitatif. Tetapi ketika kami tiba, kami masuk di dalam perjuangan ini secara teliti. Setelah kami tiba di markas besar organisasi Papua Merdeka, kami melihat Honai tua yang didirikan berdasarkan hikmah Tuhan kepada semua pemimpin-pemimpin Papua secara kolektif. Di markas besar OPM Victoria itu, pondasi-pondasi di mana rumah yang sudah tua, Honai yang sudah tua, rumah perjuangan bangsa Papua yang sudah tua itu, pondasi-pondasinya dibangun dengan emas.
Di dalam pondasi-pondasi yang dibangun dengan emas itu ada kebenaran, ada kekuatan, ada keadilan, ada demokrasi, ada sesuatu hikmah yang tidak akan pernah dikalahkan oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Yang tidak mampu dikalahkan oleh Indonesia, yang tidak mampu dikalahkan oleh siapapun, oleh pemimpin dunia siapapun, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, oleh Amerika, oleh Rusia, oleh Cina, oleh semua negara-negara di dunia ini tidak akan pernah mampu mematahkan perjuangan bangsa Papua yang dimiliki oleh organisasi Papua Merdeka. Karena apa, saudara-saudara? Organisasi Papua Merdeka itu ditulis dengan darah, air mata, pengorbanan seluruh rakyat bangsa Papua. Setelah kami tampil dalam Paradoks Papua, kami melihat secara seksama, kami mulai masuk cek semua latar belakang sejarah bangsa Papua yang disampaikan oleh Koni Rahakundini, latar belakang sejarah bangsa Papua yang disampaikan oleh pakar atau kepala Badan Intelijen Strategis di Papua, dan juga oleh Profesor Universitas Indonesia Hikmawanto. Kami mulai mengecek kembali apa yang mereka sampaikan. Kami menemukan di dalam sejarah yang mereka paparkan, sejarah bangsa Papua yang disampaikan oleh pakar-pakar politik dan militer Indonesia adalah sejarah yang dimana sangat manipulatif. Kami tidak menemukan semua sejarah-sejarah yang mereka paparkan itu atas dasar kebenaran yang faktual. Kebenaran yang faktual adalah kebenaran yang dihikmati orang Papua yang terlibat langsung, yang menulis sejarahnya dengan darah dan air mata, dengan realitas yang ada di atas tanah Papua. Itu tidak ada dalam semua asumsi-asumsi sejarah yang disampaikan oleh pakar-pakar politik dan militer kolonial Indonesia terhadap perjuangan bangsa Papua. Itu membuktikan bahwa ada sebuah kesimpulan yang harus dicatat oleh generasi muda Papua, oleh rakyat bangsa Papua, dan juga oleh pendiri-pendiri atau oleh tua-tua orang Papua yang dulu di OPM tapi sudah melupakan OPM, untuk harus kembali menyadari bahwa ada kekuatan di dalam perjuangan bangsa Papua yang tidak mampu dipatahkan oleh segala macam referensi, segala macam akumulasi, spekulasi, referensi oleh kurikulum manapun di atas tanah Papua. Dan dari dua faktor yang saat ini sedang mencoba untuk mendiskreditkan atau menstigmakan dengan segala macam alasan terhadap organisasi Papua Merdeka, yaitu pakar-pakar politik Indonesia dan juga kepada internal orang Papua. Yang pertama, bahwa Indonesia sudah tidak mampu selama 60 tahun mematahkan perjuangan bangsa Papua karena Indonesia tidak mampu menganalisa secara baik apa itu organisasi Papua Merdeka, dan stigma Indonesia terhadap OPM bahwa itu teroris adalah sebuah alasan politis yang dimana Indonesia sendiri tidak pernah mampu meyakinkan internasional bahwa OPM itu teroris secara aturan, mekanisme, dan konstitusi internasional. Oleh sebab itu, kepada rakyat Papua, kami telah membaca salah satu artikel yang ditulis oleh kawan kami, saudara kami, yaitu Ones Nesta Suhunia, yang mencoba menyatakan bahwa OPM itu bukan organisasi induk. Kemudian mengambil referensi apa itu PVK, apa itu NKR, apa itu KNPB, yang lain-lain. Bahwa Anda harus ketahui bahwa organisasi Papua Merdeka adalah organisasi perjuangan bangsa Papua yang lahir dari dalam engine room, dari dalam hati bangsa Papua. Itu bukan organisasi yang dititipkan oleh pemerintah kolonial Belanda, organisasi yang dititipkan oleh Amerika, Jepang, kemudian Portugis yang pernah ada di Papua. Tetapi OPM itu lahir dari dalam hikmat Tuhan yang dipercayakan kepada semua pemimpin-pemimpin bangsa Papua. Jadi di akhir daripada penyampaian kami, ketika kami membaca semua artikel-artikel yang mencoba mendiskreditkan OPM, bahwa tadi sudah kami katakan, Indonesia akan menang di Papua Barat ketika dia menghancurkan sejarah Anda dengan saya. Indonesia akan menang di Papua Barat ketika dia menghancurkan dan menghapus sejarah kita. Maka itu sangat penting kepada generasi muda dan seluruh orang-orang Papua, pejuang-pejuang Papua khususnya, untuk menjaga, memproteksi, dan mempromote. Kita menyampaikan kepada dunia internasional bahwa ini sejarah kami. Ketika Indonesia menyampaikan sejarah Papua, maka kami selalu sampaikan dalam Paradoks. Kami menyatakan kepada mereka, kemarin salah satu profesor yang saya hadapi dia langsung di Paradoks, saya bilang dia, itu Profesor Hikmawan, dia dari Universitas Indonesia. Kami menyampaikan dia bahwa sejarah Papua yang Anda sampaikan adalah versi Anda. Itu menurut kolonial. Itu sejarah Indonesia yang dimana Anda mengklaim bahwa
ada hukum internasional yang mengatakan uti possidetis juris, artinya bahwa Belanda yang menjajah Papua, maka ketika Belanda keluar, maka kami mengklaim bahwa semua yang ada di Papua adalah milik Belanda. Ini adalah asumsi hukum, asumsi yang Anda mencoba untuk memanipulasi bahwa orang Papua itu sah di dalam Indonesia. Tetapi itu versi Anda. Versi organisasi Papua Merdeka dan versi bangsa Papua, kami punya sejarah bahwa terlepas daripada segala argumentasi, asumsi, spekulasi, apapun yang Anda ciptakan untuk mendikte kami orang Papua, tetapi lebih daripada itu, lebih tinggi adalah orang Papua punya hak untuk merdeka dan berdaulat, menentukan nasibnya sendiri berdasarkan hukum internasional. Dan ini yang kami sampaikan kepada seluruh rakyat Papua dan juga elit politik Indonesia dan juga kepada masyarakat internasional. Ada banyak asumsi. Saya kembali ke konteks yang pernah saya menjadi pembicara atas nama OPM dalam Kongres pertama ULMWP pada 2017 di Vanuatu. Sangat penting untuk kami jelaskan kepada rakyat bangsa Papua bahwa ketika kami menjadi pembicara resmi di dalam Kongres itu, Anda mau bertanya apa segala macam, silakan Anda bisa tulis, kami akan menjawab. Jadi ketika kami menjadi pembicara di Kongres 2017 ULMWP pertama di Vanuatu, yang kami sampaikan pertama adalah, kalau konstitusi itu tidak dijalankan secara konsekuen, maka akan melahirkan konsekuensinya. Semua orang-orang Papua yang dulu di OPM tidak mampu menjalankan konstitusi 1 Juli 71. Ada yang takut, ada yang dibayar oleh Indonesia, ada yang ditawar oleh Indonesia dengan segala macam cara, ada yang menjadi pengacu dalam perjuangan bangsa Papua sejak 1970-an, 80-an. Ada yang melakukan kudeta internal antara orang Papua dan orang Papua baku bunuh, ada yang punya ambisi, masalah-masalah dosa-dosa pribadi daripada setiap pemimpin-pemimpin yang tidak mampu mengantarkan, memproteksi semua aset-aset sejarah perjuangan bangsa Papua. Ini yang justru menghancurkan perjuangan bangsa Papua. Sementara organisasi Papua Merdeka dan Konstitusi 1 Juli 71 tidak pernah memiliki sejarah untuk menghancurkan perjuangan bangsa Papua. Dan ini yang tidak pernah dipertahankan secara konsekuen. Maka kami menyatakan bahwa konsekuensi adalah ketika Anda meninggalkan OPM, Anda menjadi pengkhianat di Indonesia, Anda menjadi penghancur dalam perjuangan bangsa Papua, dan yang lain-lain. Satu contoh, ketika Anda melihat Frans Albert Joko yang sudah meninggal. Kemudian kedua, siapa Nick Messet. Nick Messet katakan bahwa dulu dia diplomat OPM internasional, menjadi pilot di Papua Nugini, kemudian pergi sampai ke Rusia, sampai ke mana-mana, dan kemudian semuanya tidak ada dan dia harus kembali ke Indonesia. Atau juga kami katakan siapa, Pak Nicholas Joy. Ada banyak orang Papua pada saat itu yang dimana kami mengerti setelah kami di Markas Victoria, kami lihat semua dokumen-dokumen sejarah. Ada banyak orang-orang Papua yang terinfiltrasi, yang dipasang oleh Indonesia. Seperti Nicholas Messet, Frans Albert Joko, dan ada beberapa yang saat ini juga masih ada. Mereka masih ada. Mereka banyak di Papua Nugini, mereka banyak di Australia, mereka banyak juga di Belanda, yang dipakai menjadi informan-informan kepada Indonesia untuk menghancurkan eksistensi perjuangan bangsa Papua. Dan kami tahu persis semua ini. Jadi ini merupakan konsekuensi-konsekuensi yang dimana pribadi-pribadi mereka tidak mampu melaksanakan konstitusi itu secara komprehensif. Ini masalah-masalah yang ada di mana menjadi bahan evaluasi dan mereka sendiri menyerah dengan proses perjuangan yang begitu panjang karena mereka lelah, karena mereka terjadi sebuah insiden-insiden secara internal, maka mereka kembali ke Indonesia seperti Frans Albert Joko, Nick Messet, dan mereka mulai menjadi alat kolonial secara terang-terangan, mulai mencoba mendiskreditkan perjuangan bangsa Papua, tetapi mereka sendiri mengerti bahwa organisasi Papua Merdeka dan perjuangan bangsa Papua tidak akan pernah dipatahkan oleh siapapun. Apalagi sampai detik ini, yang saat ini kami sedang memimpin organisasi tua oleh kami anak-anak muda yang diberikan hikmat oleh Tuhan dengan penuh hati-hati menjaga aset-aset perjuangan bangsa Papua, menjaga aset-aset leluhur moyang bangsa Papua, menjaga tulang belulang, menjaga tulang putih pengorbanan darah dan air mata bangsa Papua yang saat ini kami masih kawal. Kami yakin bahwa tidak akan pernah satu orang pun, satu negara di dunia, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mampu mengalahkan perjuangan bangsa Papua. Saya ketika membaca tulisan dari anak-anak muda, kader-kader baru, aktivis yang mencoba mendiskreditkan OPM, yang mencoba memanipulasi sejarah OPM, secara organisasi kami perlu menegaskan kepada Anda bahwa biarkan OPM saja yang mencatat sejarahnya. Itu secara internal. Dengan penuh rasa hormat kepada organisasi-organisasi lain yang dimana menyadari dan mengakui bahwa OPM adalah organisasi induk sebelum ada organisasi-organisasi lain di atas tanah Papua untuk berjuang secara komprehensif menyatakan diri kepada Indonesia dan dunia internasional untuk merdeka. Yang hanya ada
yang diketahui oleh alam Papua, yang diketahui oleh Tuhan, yang diketahui oleh moyang dan leluhur bangsa Papua, yang diketahui oleh masyarakat internasional, yang diketahui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diketahui oleh seluruh negara di Indonesia, di internasional, bahkan kolonial Indonesia adalah organisasi Papua Merdeka. Dengan penuh rasa hormat kami ingin menyampaikan kepada Anda sekalian bahwa kepada organisasi-organisasi yang lahir setelah organisasi Papua Merdeka, bahwa organisasi Papua Merdeka adalah induk daripada semua organisasi yang saat ini Anda miliki, yang saat ini Anda jalankan. Oleh sebab itu, dalam konteks organisasi untuk menjaga stabilitas internal, kami menyampaikan kepada Anda dengan penuh rasa hormat, biarkan organisasi Papua Merdeka yang mencatat, menulis, merilis, memproteksi dan mempublikasi sejarah organisasi Papua Merdeka. Anda dari organisasi-organisasi lain, Anda tidak punya hak untuk mengintervensi organisasi Papua Merdeka. Itu adalah hal yang sangat penting yang harus dimengerti oleh seluruh rakyat Papua. Tanpa OPM tidak mungkin Anda berjuang. Tanpa OPM tidak mungkin ada Papua Merdeka. Tanpa OPM tidak mungkin bendera bintang kejora masih ada di atas tanah Papua dan berkibar di hati Anda masing-masing. Tanpa organisasi Papua Merdeka tidak mungkin ada TPNPB. Tanpa OPM tidak mungkin dunia internasional tahu tentang definisi, tahu tentang inti daripada apa itu bangsa Papua. Ada banyak sejarah. Dulu orang-orang tua kami pada 1970 sampai 1980, mulai dari Jacob Rai dan juga pejuang-pejuang yang lain, Sejafet Rumkorem, mereka pernah ada di semua internasional, tanpa tiket, tanpa visa. Hanya mereka sebut saja, kami OPM, kami dari West Papua. Itu negara-negara di Eropa, negara-negara di Australia, di Papua Nugini, mereka tahu bahwa ini orang-orang ini sedang lari karena perang dengan Indonesia. Hanya sebut OPM saja, negara di internasional menjamin mereka. Hanya sebut OPM saja, mereka ada di Australia. Tanya itu semua orang-orang Papua yang ada di Australia. Tanya itu semua orang-orang Papua yang ada di Belanda. Nama OPM ini memiliki nilai yang sangat tinggi, memiliki sebuah nilai yang dimana sulit dipatahkan oleh siapapun dengan kekuatan apapun. Mereka menyebutkan OPM saja dunia tahu. Mereka menyebutkan OPM saja itu menjadi pas. Ini hal yang sangat penting yang harus dimengerti oleh seluruh rakyat bangsa Papua. Jadi kepada semua yang internal, dengan penuh rasa hormat untuk harus mengerti apa yang telah kami sampaikan. Biarkan OPM yang mencatat sejarahnya. Jangan Anda mencatatnya. Kalau Anda KNPB, catatlah sejarah KNPB. Kalau Anda PNWP, catatlah sejarah PNWP dengan penuh rasa hormat. Kalau Anda ULMWP, catatlah sejarah ULMWP. Dan biarkan OPM akan mencatat sejarahnya. Tanah ini, arwah ini, moyang leluhur bangsa Papua, dan Tuhan akan menjadi saksi terhadap perjuangan bangsa Papua yang telah menelan 60 tahun. Namun Indonesia dan kolonial internasional tidak mampu mengalahkan organisasi Papua Merdeka. Dengan segala stigma, tidak mampu. Kami ada ditanyakan di sini, siapa Gilbert Papua Terrier, ULMWP sebenarnya kerja apa dan bagaimana kemajuan dalam diplomasi? Bagaimana menurut Pak Ketua tentang visi negara hijau, sedangkan Papua belum merdeka dengan visi? Baik, berbicara soal ULMWP saya tidak akan berbicara terlalu ke dalam, tetapi secara garis besar kami tahu bahwa ULMWP mulai dari 2014 sampai dengan 2023 itu mungkin 9 tahun. 9 tahun ini ULMWP ada banyak hal yang harus dilakukan, ada banyak hal yang harus diproteksi, ada banyak hal yang harus diperbaiki di dalam ULMWP. Dan kami akan mengomentari itu di bagian yang lain, tetapi saya kembali ke pertanyaan Anda yang kedua bahwa apa itu Green State Vision. Kami perlu menyampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Papua bahwa ketika orang-orang tua kami, pendahulu kami, ketika semua pejuang-pejuang kami, mereka yang menggagas perjuangan bangsa Papua, mereka memulai perjuangan bangsa Papua ini, mereka tidak pernah tahu tentang Green State Vision. Green State Vision itu adalah negara hijau, visi negara hijau. Ini belum pernah ada dalam ideologi, filosofi, strategi, dan taktik perjuangan bangsa Papua. Ini baru dicetak oleh Benny Wenda di Inggris. Dan itu tidak ada dalam perjuangan bangsa Papua. Belum pernah orang Papua berjuang untuk sebuah negara hijau. Yang orang Papua berjuang adalah untuk Papua Barat merdeka dan berdaulat. Itu yang ada dalam konstitusi perjuangan bangsa Papua yang ada selama 60 tahun. Jadi kami tidak bisa mengambil kepentingan bangsa lain, kepentingan bangsa Inggris, bangsa Eropa untuk mencoba mendiktatif, mengintervensi perjuangan bangsa Papua dengan kepentingan mereka. Buktinya bahwa Inggris punya kepentingan BP di Bintuni. Inggris yang kontrol itu semua gas dan oil kita. Inggris juga sebagai shareholder di Freeport Mine.
Inggris juga ada mengontrol beberapa perusahaan yang menjadi subkontrak mereka untuk menjajah bangsa Papua. Dan mereka ini yang punya visi Green State Vision. Ini bukan visi perjuangan bangsa Papua. Visi perjuangan bangsa Papua yaitu merdeka dan berdaulat secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tanpa ada intervensi, tanpa ada penjajahan, tanpa ada kolonisasi di atas bumi Papua, itu yang menjadi visi perjuangan organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Jadi ketika Anda dengar tentang Green State Vision, Anda dengar tentang semua visi-visi yang baru, itu dalam sejarah perjuangan bangsa Papua sulit dibuktikan berdasarkan sebuah akumulasi secara inklusif dalam strategi dan taktik perjuangan bangsa Papua. Ada lain yang juga menanyakan kepada kami, apa itu perbedaan sebetulnya ULMWP dengan OPM? Sehingga ketua OPM selalu bilang bahwa ini OPM begini dan ULMWP begini. Mungkin ini suatu kesempatan yang sangat penting yang nanti kami harus menjelaskan untuk harus diketahui oleh seluruh orang Papua. Baik, perbedaan antara OPM dan ULMWP. Dengar baik, catat baik. Bahwa perbedaan antara OPM dan ULMWP adalah masalah konstitusi, masalah fundamental organisasi, masalah ideologi, masalah filosofi. Ini bukan masalah sekedar bikin organisasi. Ingat baik, ini bukan masalah kita semua kumpul, oh kok ini datang dari sana, kok organisasi ini datang, setelah semua datang kumpul, oke kita bersatu sudah, kemudian kita jalankan. Anda harus mengetahui bahwa OPM adalah organisasi induk perjuangan bangsa Papua yang menjalankan konstitusi 1 Juli 71 yang atas dasar proklamasi 1 Juli 71. Di dalam proklamasi itu, di dalam konstitusi itu menjalankan sistem pemerintahan, sistem organisasi, pertahanan dan keamanan yang disebut dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan korps diplomasi yang dilengkapi dengan Badan Papua Intelligence Service. 5 faktor ini yang sedang menjalankan motor daripada perjuangan bangsa Papua di atas tanah Papua yang sampai Indonesia dan kolonial pun dan kapitalis pun tidak mampu mematahkan organisasi Papua Merdeka. Jadi itu perbedaan antara OPM dan ULMWP. ULMWP sedang menjalankan bylaws. Aturan dalam ULMWP itu seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang disebut dalam ULMWP itu bylaws. Di dalam OPM itu dijalankan oleh konstitusi. Ini kedua faktor fundamental yang berbeda. Contoh yang berikut kami perlu sampaikan. Ketika Egyanus melakukan penyerangan pada 2019 Trans Papua. Ketika perang-perang TPNPB dilakukan di seluruh tanah Papua. Catat baik. Beni Wenda tidak mampu menyatakan bertanggung jawab. Catat baik ya. Beni Wenda tidak mampu menyatakan bertanggung jawab terhadap perang militer TPNPB karena Beni Wenda tidak melaksanakan konstitusi 1 Juli 71. Itu dasar utama, alasan utama yang harus dimengerti oleh seluruh orang Papua. Kalau Beni Wenda melaksanakan konstitusi 1 Juli 71 yang diproklamirkan oleh Seth Japhet Rumkorem dan Jacob Hendrik Prai, di dalam konstitusi itu melegalkan perang TPNPB sejak 1 Juli dan pembagian 7 kodam awal pada 26 Maret 1973. Saya sebagai ketua organisasi Papua Merdeka, saya menyatakan bertanggung jawab karena adalah alasan fundamental, adalah alasan konstitusi. Konstitusi itu yang memilih saya di Markas Victoria untuk menjadi ketua organisasi Papua Merdeka untuk menjalankan amanah rakyat Papua yang ada di dalam konstitusi 1 Juli 71. Ketika Beni Wenda menyangkal, ketika pemimpin-pemimpin politik lain menyangkal tentang perang TPNPB, saya punya dasar. Saya mau dibunuh, saya mau dipotong, saya mau dibawa ke peradilan internasional. Saya bertanggung jawab di atas sejarah saya. Saya bertanggung jawab di atas konstitusi saya yang sudah disepakati oleh kolektif pemimpin rakyat bangsa Papua dari seluruh daerah di atas tanah Papua, dari 7 wilayah adat di atas tanah Papua yang datang ke Markas Victoria yang menggagas konstitusi 1 Juli 71 yang masih dipertahankan sampai detik ini. Itu alasan utama. Alasan mengapa organisasi Papua Merdeka secara resmi, waktu itu kami sebagai ketua organisasi Papua Merdeka, pembicara, dan saya disambung sebagai juru bicara, kami pada 2017, kami secara resmi, secara terbuka, kami menarik OPM keluar dari ULMWP, adalah alasan konstitusi. Kalau ULMWP menjalankan konstitusi 1 Juli 71 secara qualified, secara komprehensif, kalau ULMWP mampu menjalankan konstitusi itu, tidak mungkin OPM keluar dari ULMWP secara konstitusional. ULMWP menjalankan bylaws, bukan konstitusi 1 Juli 71.
OPM sebagai organisasi induk yang memiliki konstitusi konsisten selama 60 tahun. Bagaimana mau bawa masuk label perjuangan bangsa Papua yang 60 tahun ini masuk ke bylaws? Bagaimana mau membawa masuk gagasan militer? Bagaimana mau membawa masuk gagasan diplomasi dengan segala macam masuk ke dalam organisasi yang baru bentuk? The newborn organization, how we come to in. Itu tidak akan pernah function. Kita akan mematikan organisasi ini. Kita akan mematikan perjuangan bangsa Papua. Setelah kita masuk di dalam ULMWP, siapa yang nanti bertanggung jawab terhadap perang TPNPB yang dilakukan oleh Egyanus Kogoya, yang dilakukan oleh Brigadier Jenderal Goliat Naman Tabuni, Komandan Operasi Lekaka Telenggen, Militer Murid, Lemek Taplo, Kocu di Maibrat Sorok. Siapa yang nanti bertanggung jawab? Karena bertanggung jawab itu bukan seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Bukan Jeffrey Bobanat sebagai ketua OPM yang bertanggung jawab, tapi ini tanggung jawab konstitusi ketika merdeka. Pertanggung jawaban ini berdasarkan konstitusi akan dipertanggungjawabkan ketika bangsa Papua itu merdeka. Mulai dari semua militer-militer yang ada bergerak, ada berjuang, ada mati di medan perjuangan ini dipertanggungjawabkan di dalam konstitusi 1 Juli 71. Adalah tanggung jawab konstitusi yang secara legal diputuskan yang masih dijalankan sampai detik ini. Itu perbedaan fundamental antara OPM dan ULMWP. Maka itu asumsi-asumsi biasa menyatakan bahwa dulu OPM, tetapi sekarang sudah menjelma jadi ULMWP. Ini asumsi-asumsi legal, asumsi-asumsi liar. Ini bukan soal roh atau apa segala macam jadi Anda menyatakan apa menjelma dan segala macam. Kalau ULMWP mampu secara resmi mengakui konstitusi 1 Juli 71 dan menjalankan konstitusi 1 Juli 71, maka that's fine. Tidak jadi soal. Itu dapat dilaksanakan. ULMWP organisasi baru yang tidak memiliki kualifikasi. Hanya ada berjuang di tingkatan sub-regional seperti MSG dan yang lain-lain. Tidak mampu menggembleng, tidak mampu menjalankan konstitusi 1 Juli 71 yang dimana merupakan konstitusi dasar perjuangan bangsa Papua. Kita mau mendirikan bangsa, kita mau mendirikan negara. Kita bukan bikin green state vision, kita bukan bikin pemerintahan sementara, kita bukan bikin sesuatu yang bersifat yang dimana kita terkontaminasi dan kita masuk dalam kepentingan kapitalis. Hal yang lain, ada asumsi menyatakan bahwa Ketua OPM, Anda bicara begitu, tapi kan ULMWP ada West Papua Army. Ada yang tanyakan itu kepada kami. Catat baik. Di dalam sebuah organisasi perjuangan bangsa Papua, ketika Anda mau melahirkan konstitusi atau ketika Anda mau melahirkan sebuah institusi militer itu harus dilahirkan berdasarkan konstitusi. West Papua Army dilahirkan berdasarkan konstitusi apa? Apa konstitusi West Papua Army? Di mana basis mereka? Di mana mereka, markas mereka? Di mana militer mereka? Mereka ada lawan siapa? Misalnya TRWP. TRWP itu sudah didirikan sejak 2006 oleh Saudara Beni Wenda, Sem Karoba, dan Bapak Matias Wenda. Di mana eksistensi mereka? Mereka ada lawan siapa TRWP? Ada bunuh Indonesia di mana? Mana militer mereka? Mana konstitusi mereka yang bertanggung jawab terhadap semua yang ada secara militer? Anda tidak bisa memberikan NBP, nomor induk, registrasi pasukan, pelatihan, meregistrasi mereka dan mereka turun di atas di medan untuk bertempur dan ketika mereka mati, ini semua harus dipertanggungjawabkan secara konstitusi. Tidak sembarang. Mana konstitusi Anda? TPNPB yang saat ini sedang melakukan perang dari 1971 sampai detik ini karena ada dasar konstitusinya yang disebut dengan konstitusi 1 Juli 71. Ini yang tidak pernah dimengerti oleh orang Papua. Ini yang tidak pernah dimengerti oleh Demianus Yogi. Tidak pernah dimengerti oleh Matias Wenda. Tidak pernah dimengerti oleh semua militer-militer yang saat ini dibikin. Mereka membuat militer tetapi tidak legal. Mana konstitusinya? Mungkin karena tidak legal, karena ilegal, maka mereka tidak mampu perang. Itu asumsi yang logis. Karena ilegal, ketika semua pasukan yang dikerahkan, kalau ditembak mati di medan perang, maka siapa yang bertanggung jawab? Ini berbicara soal fundamental reason, that constitutional responsibility, yang akan dipertanggungjawabkan setelah Papua merdeka, setelah Papua berdaulat, adalah tanggung jawab konstitusi. Jadi, mau bilang West Papua Army, mau bilang TRWP, semuanya perlu kami sampaikan berdasarkan konstitusi, berdasarkan amanah undang-undang, semuanya legal. Yang legal, yang resmi, yang masih berjuang sampai detik ini, yang harus diakui oleh rakyat Papua,
dan sudah diakui oleh kolonial Indonesia dan dunia internasional adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka yang lahir berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71 pasal 105 pada 26 Maret 1973. Itu adalah hal yang penting. Jadi di situ perbedaan utama antara OPM dan ULMWP. Bukan berarti bahwa OPM menolak semua kerja-kerja ULMWP dalam konteks politik subregional, dalam konteks diplomasi, tidak. Anda harus tahu dan catat bahwa yang berusaha sampai dengan ULMWP menjadi observer adalah OPM. Tanpa OPM tidak mungkin ULMWP menjadi observer. Itu dipertanggungjawabkan oleh OPM. Kami sendiri yang bertemu dengan pendiri Melanesian Spearhead Group, kami bertemu langsung dengan Michael Sumare. Dan kami berbicara kepada dia, yang sudah kemarin kami sampaikan, bahwa dua alasan utama kenapa bangsa Papua harus ada di MSG. Alasan pertama, kenapa kami harus ada di MSG, karena Indonesia ada di MSG. Itu alasan utama. Catat baik bahwa Indonesia MSG tidak akan kasih Papua merdeka. Tidak ada undang-undang dalam MSG yang berbicara soal Papua merdeka, tidak ada. Itu economic trade. Ketika negara-negara Melanesia itu mereka merdeka, mereka mau mengangkat standar ekonomi. Karena saat itu Papua Nugini, Fiji, Solomon Island, Vanuatu baru merdeka dan mereka perlu mengangkat stabilitas ekonomi mereka. Maka itu mereka bentuk Melanesian Spearhead Group atau MSG untuk bekerja sama dengan ASEAN Development Bank, mereka bekerja sama dengan IMF, International Fund Bank, mereka bekerja sama dengan negara-negara lain di internasional untuk mengangkat standar ekonomi mereka. Itu alasan dibentuknya MSG. Maka itu di dalam MSG yang ada hanya economic trade dan platform ekonomi dengan memproteksi kebudayaan Melanesia, nilai-nilai adat dan budaya Melanesia. Tidak ada satu regulasi dalam MSG yang menjamin untuk negara-negara Melanesia harus merdeka termasuk bangsa Papua. Maka itu dua alasan utama. Kami berjuang setengah mati bertemu dengan pendiri MSG. Catat baik rakyat Papua. Saya sekali lagi ya, kami bertemu dengan pendiri MSG. Waktu itu Walter Lini sudah meninggal pada 2016. Yaitu pendiri negara Vanuatu. Yang dirikan MSG itu dua prime minister, yaitu Michael Sumare dengan Walter Lini. Pendiri negara Papua Nugini dengan pendiri negara Vanuatu. Walter Lini sudah meninggal, kami berhasil bertemu dengan pendiri negara Papua Nugini, Grand Chief Michael Sumare. Dalam pertemuan itu saya menyatakan kepada dia, Bapak, mengapa kami harus masuk di MSG? Karena Indonesia saat itu sudah menjadi observer di MSG atas nama rakyat bangsa Papua. Indonesia tipu negara-negara Melanesia. Indonesia bilang kami harus ada di MSG karena kami ada pelihara bangsa Papua. Kami ada berikan otonomi khusus di bangsa Papua. Kami ada berikan pemekaran di bangsa Papua. Kami ada bangun bangsa Papua. Kami ada bikin development. Kami ada angkat stabilitas ekonomi mereka. Oleh sebab itu kami harus ada di MSG untuk membantu kamu lagi, membantu Papua Nugini, membantu Fiji, membantu Solomon Island, membantu Vanuatu. Maka itu kami ada di sini. Indonesia pakai alasan bangsa Papua mereka masuk ke dalam MSG. Indonesia menipu Vanuatu, Fiji, Papua Nugini, Solomon Island bahwa kami ada menjaga kamu punya saudara-saudara West Papua. Mereka aman saja, mereka baik saja. Maka itu kamu harus mendukung kami bahwa masalah Papua itu masalah internal. Karena Indonesia melakukan penipuan di MSG, maka bangsa Papua harus masuk ke MSG untuk menjelaskan tentang sesuatu yang benar yang sedang terjadi secara faktual di dalam bangsa Papua. Itu maksud utama ULMWP masuk ke dalam MSG. Catat itu baik. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.